Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Oke, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang teknologi informasi bagi bisnis. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM. Adapun tujuan pembelajaran kami, yang pertama, untuk membahas dampak teknologi informasi terhadap dunia bisnis. Yang kedua, mengidentifikasikan sumber-sumber yang dimiliki bisnis dan bagaimana sumber-sumber ini dipergunakan. Yang ketiga, menggambarkan peran sistem informasi, beragam jenis sistem informasi, dan bagaimana bisnis mempergunakan sistem informasi tersebut. Yang keempat, mengidentifikasikan ancaman dan resiko dari teknologi informasi terhadap bisnis. Yang kelima, menggambarkan bagaimana bisnis melindungi diri dari ancaman dan resiko yang dihadirkan teknologi informasi. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Ramadan Agiat Wigunawan dengan NPM 2211021057. Yang kedua ada Julita dengan NPM 2211021048. Yang ketiga ada Umar Walfa Al-Haiban dengan NPM 2211021068. Selanjutnya ada Kinarianti dengan NPM 2211021076. Dan yang terakhir saya sendiri, Dinda Clara dengan NPM 2211021055. Oke, gak perlu lama-lama lagi, mari kita lanjut ke materi yang pertama. Dampak teknologi informasi terhadap pendorong perubahan bisnis. Apa saja dampak teknologi informasi atau TI terhadap bisnis? Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu TI. TI adalah beragam perangkat dan alat untuk menciptakan, menyimpan, mempertukarkan, dan menggunakan informasi dalam beragam moda, mencakup citra visual, suara, multimedia, dan data bisnis. Di zaman sekarang, TI sudah banyak mengubah struktur bisnis. Salah satu contohnya adalah komunikasi antar karyawan dengan manajer yang menjadi lebih efisien. Dengan berkembangnya TI, muncullah yang namanya e-commerce, yaitu penggunaan internet dan media elektronik lain untuk transaksi retail dan B2B atau business to business, yang menciptakan hubungan pasar yang baru di seluruh dunia. Setelah kita tahu apa itu TI, sekarang mari kita lihat apa aja sih dampak-dampak TI terhadap bisnis. Dampak yang pertama ada menciptakan kantor jinjing, yang dimana memungkinkan para karyawan untuk bisa menciptakan kantor jinjing mereka sendiri, yang artinya kegiatan operasional karyawan tidak harus selalu dipusatkan pada suatu tempat, atau bisa kita sebut kantor. Untuk dampak yang kedua, yaitu memungkinkan layanan bisnis yang lebih baik dengan mengkoordinasikan pengiriman jarak jauh, yang dimana memungkinkan kegiatan perusahaan tersebar di berbagai lokasi dengan dikoordinasikan melalui sistem jaringan atau internet, sehingga pengiriman tersebut tidak dioperasikan di satu tempat saja. Dampak yang ketiga adalah menciptakan organisasi yang lebih ramping dan lebih efisien, yang dimana dengan adanya sistem jaringan dan teknologi menghadirkan perusahaan yang lebih ramping dengan jumlah karyawan yang lebih sedikit dan struktur yang lebih sederhana, karena jaringan memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan ketertautan informasi antara karyawan dan pelanggan. Kepuasan pelanggan dan kerja pun dapat dicapai dengan jumlah karyawan yang lebih sedikit. Dampak yang keempat adalah memungkinkan kolaborasi yang lebih baik. Maksudnya di sini adalah kolaborasi antara internal dan dengan perusahaan eksternal akan menjadi lebih baik ketika perusahaan menggunakan perangkat lunak kolaborasi dan perangkat komunikasi TI. Dampak yang kelima adalah memungkinkan pertukaran global, yang artinya sangat mungkin sekali untuk bisa kolaborasi bisnis berskala besar atau global dengan adanya jangkauan TI yang mendunia. Dampak yang keenam adalah memperbaiki proses manajemen. Tentu, manajer dapat dengan mudah mengkoordinasikan kinerja perusahaan karena mudahnya informasi instan yang bisa diakses oleh setiap tingkatan manajer dan karyawan, sehingga kinerja proses manajemen dapat lebih baik. Dampak yang ketujuh adalah memberikan fleksibilitas untuk kustomisasi. Tentu, dengan berkembangnya TI, perusahaan mampu memproduksi barang dan jasa
yang memungkinkan perusahaan itu untuk menawarkan keragaman produk yang lebih besar, serta pilihan kustomisasi yang disesuaikan dengan permintaan khusus pelanggan dan waktu pengirimannya lebih cepat. Dampak yang kedelapan adalah menyediakan peluang bisnis baru. TI tidak hanya memperbaiki bisnis yang sudah ada, tetapi juga TI menciptakan bisnis yang benar-benar baru. Bagi bisnis besar, hal ini berarti mengembangkan produksi baru, menawarkan layanan baru, dan menjangkau klien baru. Ada banyak peluang bisnis yang diakibatkan oleh teknologi, contoh seperti bisnis jual beli online, ataupun bisnis jasa seperti bug hunter. Dan dampak terakhir yang ditimbulkan adalah memperbaiki kondisi dunia dan kehidupan manusia pada umumnya. Dengan TI, banyak hal yang bisa dilakukan manusia, memungkinkan untuk melakukan apa saja, seperti mencari pekerjaan, menciptakan bisnis baru, belajar lewat apps, dan masih banyak lagi. Kondisi seperti inilah yang dapat memperbaiki dunia dan kehidupan manusia pada umumnya. Fondasi utama teknologi informasi sumber daya bisnis. Dalam hal ini, meliputi sumber-sumber teknologi informasi yang dimiliki bisnis dan bagaimana sumber-sumber ini dipergunakan. Pembahasan pertama ada internet dan sumber komunikasi lain. Internet adalah sistem raksasa yang terdiri dari jaringan komputer yang saling terkoneksi melalui teknologi suara, elektronik, dan nirkabel. Yang kedua ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP merupakan protokol komunikasi yang digunakan oleh World Wide Web, di mana bagian-bagian informasi yang saling terkait pada laman web yang terpisah terkoneksi melalui hyperlink. Yang ketiga ada World Wide Web. World Wide Web merupakan cabang dari internet yang terdiri dari dokumen-dokumen hypertext atau laman web yang saling bertautan. Internet juga telah melahirkan sejumlah teknologi komunikasi bisnis lain seperti intranet, extranet, electronic conferencing, dan satelit komunikasi VCN. Yang pertama ada intranet. Intranet merupakan jaringan pribadi milik perusahaan yang menghubungkan situs-situs web yang hanya bisa diakses karyawan perusahaan tersebut. Yang kedua ada extranet. Extranet merupakan sistem yang memberikan pihak luar akses terbatas ke jaringan informasi internal perusahaan. Dunia bisnis saat ini mengandalkan manajemen informasi yang tidak terbayangkan satu dasawarsa sebelumnya. Manajer kini memperlakukan teknologi informasi sebagai sumber daya organisasi untuk melakukan kegiatan bisnis sehari-hari. Di perusahaan-perusahaan besar, setiap kegiatan seperti merancang jasa, memastikan pengiriman produk dan arus kas, dan mengevaluasi personel terkait dengan sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang digunakan sumber daya teknologi informasi untuk mengubah data menjadi informasi dan mengumpulkan, mengolah, dan mengirimkan informasi ini untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Data merupakan fakta dan angka mentah yang pada dasarnya tidak memiliki arti. Informasi yaitu penafsiran data yang memiliki arti dan berguna. Sedangkan manajer sistem informasi merupakan manajer yang bertanggung jawab atas sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyusun, dan mendistribusikan informasi. Mendayagunakan sumber daya informasi. Pergudangan data, yaitu pengumpulan, penyimpanan, dan pengambilan data dalam bentuk file elektronik. Penggalian data yaitu aplikasi teknologi elektronik untuk mencari, menyaring, menyusun ulang sekumpulan data untuk menguak informasi yang berguna. Jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, Computer Aided Design, yaitu sistem informasi dengan perangkat lunak yang membantu pekerja berpengetahuan merancang produk dengan cara membuat simulasi produk dan menunjukkan bentuk grafik 3 dimensinya. Yang kedua, Computer Aided Manufacturing, yaitu sistem informasi yang menggunakan komputer untuk merancang dan mengendalikan peralatan dalam proses produksi. Sistem informasi untuk pekerja berpengetahuan. Yang pertama, sistem informasi pengetahuan, yaitu sistem informasi yang membantu pekerja berpengetahuan dengan memberikan sumber daya untuk menciptakan, menyimpan, dan mengirimkan pengetahuan baru dalam rangka membuat aplikasi yang berguna. Yang kedua,
Sistem informasi manajemen, yaitu sistem komputer yang membantu manajer dengan cara menyediakan informasi seperti laporan, jadwal, rencana kegiatan, dan anggaran yang kemudian dapat digunakan untuk membuat keputusan. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan, yaitu sistem interaktif yang menciptakan model bisnis maya dan mengujinya dengan beragam data untuk melihat responnya. Risiko dan ancaman teknologi informasi. Teknologi informasi masih menarik bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi, dengan kasus-kasus mulai dari gangguan hingga perusakan yang disengaja. Para pengguna teknologi informasi mengerti bahwa jejaring sosial dan telepon seluler memiliki sisi gelapnya sendiri dan gangguan privasi yang mengancam. Risiko dan ancaman teknologi informasi tidak hanya dapat menyerang individu saja mengenai pencurian informasi pribadi, namun juga dapat terjadi pada bisnis, perusahaan, bahkan negara sekalipun. Bentuk sisi gelap dari teknologi informasi memiliki banyak ragam jenisnya yang perlu kita waspadai. Berikut beberapa di antaranya. 1. Peretas. Membobol dan menyusup tidak lagi merujuk pada kegiatan fisik. Kini, istilah tersebut juga bisa digunakan dalam dunia teknologi informasi. Peretas atau hacker adalah pelaku kejahatan dunia maya yang bisa memperoleh akses tanpa izin ke suatu komputer atau jaringan, baik untuk mencuri informasi, uang, atau hak milik maupun penyalahgunaan data. Seperti halnya peretas asal Tiongkok, dicurigai masih melanjutkan serangan dunia maya ke sistem komputer beberapa koran terkemuka seperti The New York Times. 2. Pencurian identitas. Pencurian identitas merupakan penggunaan informasi pribadi tanpa izin untuk mendapatkan pinjaman, kartu kredit, atau keuntungan finansial lain untuk menyamar sebagai korban. Contohnya, seorang pelaku kejahatan dunia maya dapat mengirimkan surel kepada pengguna PayPal yang memberitahukan adanya masalah pembayaran di akunnya. Ketika pelanggan mengklik tautan PayPal Billing Center, dia langsung terhubung kepada laman web tiruan yang sangat amat mirip dengan laman pada PayPal. Pelanggan kemudian mengirimkan informasi yang diminta, seperti nomor kartu kredit, nomor jaminan sosial, dan PIN kepada si pencuri. 3. Pencurian kekayaan intelektual. Pencurian kekayaan intelektual merupakan pencurian sesuatu yang dihasilkan daya pikir yang memiliki nilai komersial. Maksud dari pencurian kekayaan intelektual ini merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hak paten, hak cipta, merek dagang, dan berbagai cara lain, seperti halnya musik, gambar, dan lain sebagainya. 4. Virus komputer, worm, dan Trojan horse. 3 program tersebut adalah 3 program jahat yang ketika diinstal dapat merusak sistem komputer apapun. 3 program tersebut dapat mengacaukan operasi teknologi informasi dengan cara mengontaminasi dan merusak perangkat lunak, perangkat keras, maupun file data. 5. Spyware. Spyware adalah program yang secara tidak sadar diunduh oleh pengguna untuk memperoleh berbagai macam informasi pribadi. Program yang disebut dengan spyware ini diunduh oleh pengguna yang tertarik oleh perangkat lunak gratis. Begitu diinstal, spyware mulai bereaksi dengan memata-matai kegiatan pengguna, mengumpulkan alamat surel, nomor kartu kredit, sandi, dan informasi pribadi lain yang dikirimkan kembali kepada seseorang yang berada di luar sistem pengguna. 6. Spam. Spam merupakan surel sampah yang dikirimkan ke forum. Spam lebih mengganggu ketimbang surat pos sampah karena internet sangat terbuka bagi publik. Biaya surel begitu murah dan sejumlah besar milis bisa diakses melalui pembagian file atau pencurian file. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, tujuan 5 tentang langkah-langkah perlindungan TI. 1. Mencegah akses tidak berizin atau firewall. Firewall. Mungkin beberapa orang sudah mengetahui apa itu firewall. Nah, firewall
merupakan sistem keamanan dengan perangkat lunak atau perangkat keras khusus yang dirancang untuk melindungi komputer dari peretas. Firewall ditempatkan di titik pertemuan dua jaringan, misalnya jaringan internet dan jaringan internal perusahaan. Firewall memiliki dua komponen penyaringan data yang masuk. Yang pertama, kebijakan keamanan perusahaan, aturan akses yang mengenali setiap jenis data yang tidak bisa diizinkan masuk oleh perusahaan melalui firewall. Yang kedua, router route atau jalur yang tersedia, pengalihan lalu lintas yang menentukan jalur atau route apa yang dapat dipakai jaringan untuk mengirimkan setiap data setelah disaring oleh kebijakan keamanan. Yang kedua, mencegah pencurian identitas. Kendati pencegahan yang sempurna mustahil dibuat, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menghindari diri menjadi korban. Mengunjungi Identity Theft Resource Center adalah langkah awal untuk memperoleh informasi mengenai banyak hal melalui dari peringatan bahaya spam hingga persoalan korban kejahatan dunia maya dan perundangan yang berlaku seperti Fair and Accurate Credit Transaction Act atau FACTA. FACTA memperkuat perlindungan terhadap pencurian identitas dengan menetapkan kekuatan bagaimana organisasi harus menghancurkan informasi alih-alih membuangnya. Ketika perusahaan membuang dokumen yang membuat informasi kredit atau jaminan sosial, dokumen tersebut harus dicacah, dihancurkan atau dibakar, dan seluruh catatan elektronik dalam komputer dan database harus dihapus secara permanen agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, mencegah serangan virus atau perangkat lunak antivirus. Mengenai virus, worm, dan malware telah menjadi industri besar bagi perancangan sistem dan pengembangan perangkat lunak. Instalasi satu dari ratusan produk perangkat lunak antivirus melindungi sistem dengan cara mencari tanda-tanda virus yang dikenal dalam surel dan file data yang masuk. File yang terkontaminasi akan dibuang atau dipindahkan ke dalam karantina agar aman. Banyak virus mempergunakan kelemahan sistem operasi, misalnya Microsoft Windows, untuk menyebarkan dan mereplikasi diri. Administrasi jaringan harus memastikan bahwa komputer dalam sistem mereka telah menggunakan sistem operasi terkini yang memuat proteksi keamanan terbaru. Yang keempat, melindungi komunikasi elektronik atau perangkat lunak enkripsi. Surel yang tidak terproteksi dapat disusupi dialihkan ke komputer pelaku kejahatan dan dibuka sehingga membeberkan informasi kepada penyusup. Perangkat lunak protektif sudah tersedia untuk menghalau serangan ini, sehingga menambah lapisan keamanan dengan cara mengodekan surel supaya hanya penerima berizin saja yang dapat membukanya. Sistem enkripsi bekerja dengan cara mengacak pesan surel terlihat seperti acak kata bagi mereka yang tidak memiliki kunci enkripsinya. Yang kelima, menghindari spam dan spyware. Untuk membantu karyawan menghindari serangan privasi dan meningkatkan produktivitas, dunia bisnis seringkali menginstal perangkat lunak anti-spyware dan penyaringan spam pada sistem mereka. Meskipun puluhan produk anti-spyware memang memberikan perlindungan, perangkat lunak seperti Webboard Spy Sweeper dan Microsoft Windows Defender. Produk-produk ini bisa diperbarui secara berkala sehingga tidak ketinggalan zaman dengan teknik spyware terbaru. Yang keenam atau yang terakhir, persoalan etika dalam TI. Memang, perkembangan dan penggunaan TI maju lebih pesat dibandingkan apresiasi masyarakat akan konsekuensi potensialnya, termasuk persoalan etika baru. Dari beragam manfaat TI, penggunaannya juga menciptakan masalah yang memerlukan solusi yang sayangnya belum terwujud. Kemudahan mengakses komputer, perangkat bergerak, dan internet, juga dengan kemampuan pesan teks dan jejaring sosial, telah membuat privasi individu makin terpapar, termasuk juga konfirmasi pribadi, pola pikir, dan
perasaan setiap individu. Bagaimana informasi ini sebaiknya digunakan, oleh siapa digunakan, dan kondisi apa digunakan, dan batasan apa, jika ada, merupakan persoalan-persoalan yang syarat dengan pertimbangan etis. Oke teman-teman, jadi dari materi yang telah kami sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi menuntut perusahaan untuk menyusun kembali strategi dan taktik bisnisnya. Teknologi informasi sebagai tulang punggung manajemen supply chain. Konsep manajemen supply chain tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi atau TI. Konsep manajemen supply chain memperlihatkan adanya proses ketergantungan antara berbagai perusahaan yang terkait di dalam sebuah sistem bisnis. Semakin banyak perusahaan yang terlibat di dalam rantai tersebut, akan semakin kompleks strategi pengelolaan yang perlu dibangun. Dalam konteks bisnis, internet membawa dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam berbisnis, berupa digital marketing atau internet marketing, atau cyber marketing, electronic marketing. Istilah internalisasi mengacu pada proses sebuah perusahaan terlibat dalam aktivitas bisnis secara elektronik atau e-commerce atau e-business, khususnya dengan memanfaatkan internet sebagai media, pasar, dan infrastruktur penunjang. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.